Halo, welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku, Bunda Pica sama Pica. Yang di video ini aku akan berbagi tips-tips bagaimana cara merawat rambut keriting pada anak balita gitu. Nah, jadi di sini babyku ini si Pica, dia punya rambut yang memang cenderung agak keriting bergelombang. Coba sini tunjukin sayang. Seperti ini. Walaupun mungkin dia nggak terlalu keriting, tapi cukup ekstra juga, ekstra lebih daripada rambut anak yang lurus. Jadi aku tetap harus merawat dengan baik supaya rambutnya nggak rusak atau tipis, rontok atau kusut gitu. Tips yang pertama, jangan keramas setiap hari. Jadi baby Pica ini aku nggak keramas dia tiap hari. Kalau dulu waktu bayi memang aku sering banget keramasin dia dikit-dikit, malah hampir tiap mandi. Tapi semenjak rambutnya dia aku rawat, dia kan usianya 2,5 tahun dan rambutnya baru dipotong sekitar 2 kali. Itu tuh yang pertama waktu bayi, waktu akikah, sama yang kedua waktu diratain. Jadi dirapiin aja gitu biar lebih rapi. Nah itu tuh dari situ dia udah sepanjang kayak tadi tuh yang aku tunjukin, dia udah sepanjang itu. Dan semenjak udah panjang aku udah nggak lagi keramasin dia setiap hari atau setiap mandi. Jadi biasanya normalnya itu anak dikeramas itu 1 minggu 3 kali, 2 atau 3 kali gitu. Cuman ini baby Pica aku biasanya keramasin dia tiap 2 hari sekali. Karena sampo itu mengandung deterjen atau sama seperti bahan-bahan sabun-sabun yang lain, mengandung bahan-bahan kimia yang memang sebaiknya tidak berlebihan gitu. Jadi kita sebisa mungkin nggak usah keramasin dia setiap hari atau setiap mandi. Kita kayak orang dewasa aja, kayak kita aja biasanya kan kadang-kadang malah orang dewasa 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali, seperti itu. Lalu tips yang kedua, menggunakan sampo khusus rambut kusut atau rambut anak keriting gitu. Nah sebenarnya nggak ada sih sampo yang khusus untuk anak rambut keriting, tapi aku pernah baca beberapa sampo khusus untuk anak-anak balita yang memang rambutnya kayak kecenderungan terlalu kusut atau mungkin harus dengan perawatan ekstra. Ada beberapa sampo dan aku memilih sampo ini dari Johnson. Nah ini tuh namanya Johnson Active Kids Shiny Drops sampo, dan ini pasangannya dia Shiny Drop Conditioner. Jadi seperti kita aja pakai biasanya samponya dengan conditionernya. Tapi kalaupun pakai dengan perawatan samponya aja nggak masalah, karena ini memang rata-rata orang yang anaknya yang memiliki rambut khusus gitu, rambut yang keriting, dia kebanyakan menggunakan sampo seperti ini supaya tidak lebih kering atau lebih gampang diatur gitu. Tips yang ketiga, pakai minyak rambut. Nah kalau misalkan dulu waktu bayi biasanya kita kasih anak-anak kita itu minyak rambut tuh hair lotion. Tapi kan hair lotion itu diperuntukkan untuk kayak lebih ke lotion ke kepala bayi, kulit bayi. Nah kalau misalkan anaknya sudah tumbuh rambut lumayan tebal atau cukup banyak atau cukup panjang, ini bisa pakai ini Pure Kids Hair Detangler yang dari Pure. Mungkin beberapa ada yang udah mencoba, udah pakai ini. Nah ini aku tuh dari semenjak Pica rambutnya udah panjang, udah lumayan lebat, 1 tahunan gitu, 1 tahunan, 1,5 tahun lah, aku udah mulai pakai yang ini untuk kids nih. Dan dia variannya tuh ada 4 nih, aku kasih gambarnya, dia ada 4. Tapi aku udah cobain semuanya, tapi ini aku cuman ada sampelnya yang rasa strawberry sama yang amazing flower yang hijau, yang pink ini yang strawberry. Terus ada juga variannya yang aku udah pernah coba juga yang warna biru dan warna ungu. Untuk favorit, aku lebih suka wanginya si strawberry ini sama si yang biru. Yang biru wanginya apple. Jadi yang ini yang biru apple dan yang ungu itu anggur gitu. Untuk harga, ini aku beli harganya di sekitar 50-57.000. Jadi beda-beda. Range-nya memang segitu, memang agak pricey, tapi menurut aku ini tuh sangat amat membantu aku karena kalau mandi atau bangun tidur itu, baby Pica tuh rambutnya benar-benar kayak kusut banget sampai kayak susah banget disisir gitu. Dan ini tuh ketika aku menggunakan ini jadi bisa melembutkan atau meluruskan atau gampang disisir gitu. Terus ini tuh isinya ada 200 ml dan packagingnya kayak gini, plastik, cuman tutupnya juga biasa, kayak biasa aja. Cuman kekurangannya dari produk si Pure ini, aku kurang suka sama model packagingnya karena kadang-kadang kalau misalkan aku menggunakan ini, dia itu semprotannya ini suka tiba-tiba cepet banget rusak. Atau kalau ketekan-tekan sedikit aja, misalkan dibawa ke tas tuh, bener-bener dibawa travel, nggak dibawa travel aja, kadang-kadang kita pakai setiap hari aja, ini tuh gampang banget rusak. Jadi nggak menyebar gitu. Harusnya kan menyebar gitu kan, harusnya disemprot tuh menyebar, tapi gara-gara ini cepet banget rusak. Jadi nih kayak gini tuh, dia jadi kayak
udah nggak menyebar lagi gitu. Jadi aku kurang suka sama packagingnya. Ini bisa menjadi evaluasi juga untuk Pure untuk memberikan packaging yang lebih baik lagi, karena ini bener-bener aku suka banget produk ini, tapi cuman minus di packaging aja sih, karena packagingnya bener-bener agak PR ya. Kalau misalkan belum separoh gitu, belum separoh itunya semprotannya udah rusak. Nah, untuk teksturnya aku bakal semprotin ke tangan aku. Untuk tekstur itu dia agak cair, berbusa gitu, putih tuh, tapi nggak terlalu berbusa ya, maksudnya agak berbuih aja. Untuk komposisinya dia cukup banyak, tapi sepertinya aku nggak menemukan komposisi yang berbahaya, karena memang ini diklaimnya juga memang untuk anak-anak, jadi insya Allah aman. Klaimnya si Pure Kids ini dia bisa digunakan untuk semua jenis rambut, apapun rambutnya lurus atau keriting. Terus dia juga bisa mengkilaukan, melembutkan. Ini memang benar bisa mengkilaukan dan melembutkan. Rambutnya Pica tuh jadi lebih gampang diatur dan memang lebih bagus aja. Intinya bisa memudahkan penyisiran rambut anak, bisa jadi lebih harum juga, terus bisa digunakan untuk orang-orang dewasa, bisa dipakai ketika rambut basah habis keramas ataupun rambut dalam keadaan kering. Jadi menurut aku ini tuh kayak produk dry conditioner gitu ya. Kalau misalkan conditioner rata-rata kan kita pakainya itu butuh dibilas setelah keramas, dalam rambut keadaan basah kita kasih conditioner, terus kita bilas dengan air lagi gitu kan. Kalau ini tuh kayak dry conditioner aja, jadi bisa buat minyak rambut, tapi fungsinya itu seperti conditioner, cuman dia kering gitu, nggak perlu dibilas. Tips yang keempat, menggunakanlah sisir yang bergigi jarang. Nah ini Baby Pica aku pakein sisir khusus anak-anak, ini lucu banget. Jadi ini produknya Disney Princess, tuh ini aku beli di Just Tip Bunda Pica. Jadi waktu itu ini tuh aku beli waktu PO beserta sama jepitan-jepitannya gitu. Jadi lucu banget, dan ini tuh sangat bermanfaat banget menurut aku, karena aku jarang menemukan sisir yang kids friendly gitu. Biasanya aku pakai pun yang sisir-sisir yang biasa, walaupun dia berbahan lembut, tapi nggak tahu kenapa di Baby Pica terasa lebih menyakitkan gitu, bukan lebih menyakitkan, lebih sakit gitu. Tapi kalau ini enggak, dia tuh enak banget, mau dalam keadaan kusut, kadang ketarik gitu, dia masih nggak kerasa, dia nggak ngeluh, nggak sakit gitu. Tapi memang ada beberapa momen yang mungkin akunya terlalu keras atau gimana, dia ngerasa sakit karena benar-benar itu kusut. Tapi hampir gampang banget nyisir pakai ini tuh, karena dia memang giginya jarang, dan bahan sisirnya itu dia benar-benar lembut banget. Aku nggak tahu sih ini bisa digunakan kalau rambutnya anaknya lebih tebal apa enggak, tapi so far Pica itu rambutnya cenderung, walaupun dia keriting, dia cenderung tipis, jadi masih bisa banget pakai sisir-sisir berbahan kayak gini nih. Tuh lucu banget kan. Lalu tips yang kelima, sisirlah anak ketika rambutnya dalam keadaan basah setengah kering gitu. Jadi kalau bisa sih jangan terlalu basah banget ya, bisa dikeringin dulu biar lebih rapi. Terus jangan juga terlalu kering, karena memang kalau aku nyisir Baby Pica rambutnya dalam keadaan kering banget kayak baru bangun tidur tuh, itu benar-benar kusut banget dan susah banget. Jadi kalau bisa memang sisirnya itu dalam keadaan kayak baru mandi atau dalam keadaan habis keramas setengah kering kayak gitu, itu nggak terlalu menyakitkan gitu kalau disisir dalam keadaan setengah kering. Jadi mengurangi juga intensitas rambutnya rontok atau rambutnya mudah patah gitu. Terus yang keenam, ketika kita keramasin rambut anak itu diusahakan jangan kayak kita orang dewasa tuh yang diuntel-untel gitu, terlalu terlalu diuntel-untel, terlalu dilipat-lipat, itu bisa bikin rambut anak itu jadi lebih kusut. Cukup kayak rambutnya dia kita elap pakai handuk, terus apa enggak kita tekan pakai handuk sisi kanan sisi kirinya di dalam handuk gitu. Kalau aku biasanya kayak gitu sih, aku lurusin, jadi biar dia pada lurus gitu, pada rambutnya tuh kusutnya tuh agak berkurang gitu kalau misalkan kita elap-elapin sisi-sisinya tuh pakai handuk. Pokoknya kita ngeringinnya itu biar usap ke bawah aja, biar nggak, kalau diuntel-untel kan takutnya malah, karena apalagi rambut anak kan rambutnya keriting gitu, jadi malah merusak keritingnya jadi lebih kusut.
sekian tips-tips dari aku. Ada 6 tips bagaimana merawat rambut keriting pada anak atau balita. Semoga bermanfaat untuk moms yang lagi bingung sama rambut anaknya yang cenderung kusut atau susah diatur atau susah dirawat. Ini menurut aku, ini benar-benar aku sebenarnya lebih ke inti, aku lebih ke nge-review si Pure ini menurut aku recommended banget buat moms yang bingung gitu gimana caranya anak tiap mandi selalu ngerasa kesakitan karena kusut, karena susah, disisirnya susah dan sebagainya. Ini benar-benar mempermudah banget. Aku suka pakai ini dan aku masih tetap akan terus pakai ini karena memang rambut anakku dalam keadaan kering atau dalam keadaan basah memang selalu gampang kusut. Jadi memang ini mempermudah banget dan bisa mengurangi kesakitan-kesakitan ketika rambutnya disisir. Untuk yang mau beli Pure Kids ini bisa banget, moms tinggal klik aja link di bawah description box aku, di bawah video ini. Kalian udah bisa langsung beli dengan varian yang berbagai macam ke Pure officialnya. Nah, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.